Assalamualaikum anak-anakku semua, apa kabar? Sehat selalu ya dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini hari Selasa tanggal 29 September tahun 2020. Alhamdulillah masih berjumpa lagi bersama Bunda Nuge dan teman-teman semua yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang cara berkembang biak binatang yang hidup di air. Apa saja ya? Nanti dilihat ya penjelasannya. Tapi sebelum belajar, ingat silahkan absen dulu di Google Classroom-nya Bunda Nuge dan Bunda Ima. Dan jangan lupa membaca doa sebelum belajar ya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan makhluk hidup? Perkembangbiakan makhluk hidup adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan makhluk hidup ada tiga, yaitu perkembangbiakan manusia, perkembangbiakan tumbuhan, dan perkembangbiakan hewan. Selanjutnya, cara perkembangbiakan generatif ada tiga. Yang pertama ovipar, yaitu perkembangbiakan secara bertelur. Yang kedua vivipar, yaitu perkembangbiakan secara beranak. Dan yang ketiga ovovivipar, yaitu perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Sekarang kita akan melihat salah satu binatang air yang berkembang biaknya secara bertelur. Wah, si Nemo udah mulai bertelur tuh. Selama proses bertelur, si induk Nemo jantan akan terus berjaga mengawasi keadaan di sekitarnya. Pokoknya jadi calon ayah siaga deh. Proses bertelur ini bisa berlangsung sampai 1 jam. Dalam sekali bertelur, jumlahnya bisa sampai ratusan loh. Wih, kecil-kecil banyak juga ya telur si Mama Nemo. Setelah semua telur keluar, saatnya tugas induk jantan yang akan membuahi telur-telurnya. Ya, kipas terus sampai mateng. Emangnya ngipasin sate? Beginilah cara indukan Nemo merawat telur-telurnya. Dikipas-kipas, tujuannya agar telur mendapat oksigen dan terjaga kebersihannya. Baik induk jantan dan betina akan bergantian mengipasinya. Duh, telaten banget ya calon orang tua ini. Nah, ini telur yang sudah berusia 14 hari. Lucu ya, matanya udah mulai kelihatan. Ada yang sudah menetas rupanya. Wah, imutnya. Wih, rame bener sobat baruatan. Yang ini sih udah umur sebulan teman. Cantik-cantik banget ya si orange ini. Kalau masih kecil begini, mereka akan hidup bersama dalam kelompok. Yang akur ya. Selanjutnya kita akan melihat 7 macam binatang air yang melahirkan. Saksikan berikut ini ya. Hewan mamalia adalah hewan yang melahirkan dan menyusui. Sebagian besar mamalia hidup di darat, tapi ada juga yang hidup di laut. Berikut 7 hewan laut yang melahirkan. Paus. Paus biasanya disebut ikan paus. Walaupun begitu, paus tidak termasuk dalam keluarga ikan. Itu karena paus merupakan mamalia yang bahkan tidak mempunyai insang. Paus bernafas dengan paru-paru dan melahirkan anaknya, tidak seperti ikan lain yang bertelur. Yang kedua, lumba-lumba. Sama seperti paus, lumba-lumba juga sering disebut ikan. Padahal lumba-lumba merupakan seekor mamalia laut dan tidak termasuk keluarga ikan. Lumba-lumba adalah seekor hewan yang sangat cerdas. Itulah sebabnya banyak sekali atraksi lumba-lumba yang ditampilkan, karena hewan ini sangat mudah untuk dilatih. Lumba-lumba akan berkomunikasi dengan sesamanya dengan siulan yang melengking.
3. Kuda laut. Kuda laut jantan memang mengandung telur dan melahirkan bayi-bayi kuda laut. Namun pada dasarnya telur-telurnya tetap dihasilkan oleh kuda laut betina. Kuda laut jantan memiliki kantong parut untuk menyimpan telur-telur yang diletakkan oleh kuda laut betina. Kemudian kuda laut jantan yang mengandung ini akan melahirkan bayi-bayinya, biasanya berjumlah ratusan bahkan sampai ribuan. Sebelum melahirkan bayi-bayinya, kuda laut jantan menyesuaikan kadar garam dalam kantong perut dengan air laut agar pada saat telur-telurnya menetas, bayi-bayi kuda laut dapat menyesuaikan dengan lingkungan. 4. Singa laut. Singa laut merupakan mamalia laut yang biasanya ditemukan di kutub utara. Hewan ini memiliki sirip depan yang cukup panjang dan digunakan untuk berdiri. Sirip depannya juga digunakan untuk berenang seperti ikan-ikan pada umumnya. 5. Anjing laut. Kalau dilihat sekilas, anjing laut hampir sama seperti singa laut. Namun kedua hewan ini berbeda walaupun sama-sama merupakan mamalia laut. Kebalikan dengan singa laut, anjing laut memiliki sirip depan yang pendek. Sirip belakangnya justru yang lebih panjang sehingga digunakan untuk berenang. 6. Walrus. Walrus merupakan hewan kutub utara yang sangat mudah dikenali. Ciri khas walrus adalah gading yang keluar dari mulutnya. Sayangnya jumlah mamalia laut ini mulai berkurang karena banyak orang yang memburunya. 7. Dugong. Dugong atau sapi laut juga merupakan mamalia laut. Hewan ini biasanya hidup di perairan dangkal yang banyak terdapat rumput laut. Dugong biasanya aktif mencari makan di malam hari. Walaupun penglihatannya terbatas, hewan ini punya pendengaran yang baik. Nah, itu tadi 7 macam binatang air yang melahirkan. Anak-anak, sekarang kita belajar penjumlahan ya. Saksikan penjelasan berikut ini agar nanti bisa mengerjakan di rumah bersama keluarga. Sekarang soalnya berbeda. Ada angka puluhan dan ada angka satuan. Kalau yang tadi kan angka satuan ditambah angka satuan. Sekarang ada angka puluhan ditambah satuan. Oke, yuk kita coba yuk. 10 ditambah 3. Mana yang harus adik-adik ingat? Ayo, angka berapa? Angka 10. Dan angka yang harus dicari adalah angka 3. Yuk kita langsung jumlahkan. 10, 11, 12, 13. Hasilnya adalah 13. Yang terakhir, jangan lupa, yuk, angka yang harus diingat adalah angka yang besar. Oke, yuk kita langsung kerjakan. 8 ditambah 17. Angka berapa yang harus diingat? Angka 17. Oke, dan angka yang dicari angka berapa? Angka 8. Jeng jeng 8. Oke, ya kita langsung jumlahkan. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hasilnya adalah 25. Mudah sekali bukan? Sekarang kita ambil buku kotak ya. Kita salin tulisan bunda ini di buku kotak, terus kita kerjakan bersama mama seperti contoh yang tadi ya. Terus kita ambil buku tegak bersambung. Kita buka halaman 6 dan 7. Kita tebali lalu kita tirukan tulisannya. Setelah itu diwarnai gambarnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok ya. Besok kita akan belajar tentang makanan binatang yang hidup di air. Apa saja?
Tunggu video Bunda setiap hari jam 7 pagi di Google Classroom ya. Jangan lupa sholat 5 waktu bersama keluarga. Hari ini kita praktek wudhu dan sholat maghrib. Dan Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.